Assalamualaikum semuanya. F, G, S, I, fungsi. Sebelum masuk ke pengertian fungsi, kita harus tahu dulu apa itu relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota dua himpunan. Himpunan A dan B dikatakan berelasi jika ada anggota dari A yang berpasangan dengan anggota dari B. Selanjutnya, pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi jika setiap anggota elemen himpunan A berpasangan tepat dengan satu anggota elemen himpunan B. Artinya, tidak boleh ada satu anggota A yang berhubungan dengan dua atau lebih anggota B. Boleh saja beberapa anggota A berpasangan dengan anggota B yang sama. Cara menyatakan fungsi dan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama ada diagram panah. Diagram panah itu menunjukkan hubungan antara anggota dua himpunan menggunakan panah. Contohnya seperti Ali dengan warna merah, Siti dengan warna ungu, Amir dengan warna hitam, dan Rizky dengan warna merah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan ditulis dalam bentuk X dan Y dengan X sebagai elemen A dan Y sebagai elemen B. Berbeda dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan tidak menggunakan panah, tetapi menggunakan kurung sebagai pemisah. Yang ketiga, diagram kartesius. Diagram kartesius menyatakan relasi sebagai titik-titik pada bidang kartesius dari pasangan berurutan. Contohnya sebagai berikut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa semua fungsi sudah pasti relasi sedangkan semua relasi belum tentu fungsi. Lalu bagaimana syarat relasi bisa dikatakan fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota domain harus memiliki pasangan, yang artinya tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Yang kedua, setiap anggota domain hanya boleh berpasangan dengan satu anggota kodomain, yang artinya satu elemen domain tidak boleh punya lebih dari satu pasangan. Sebelum masuki syarat-syarat domain dan range, kita harus mengetahui dulu apa itu domain, kodomain, dan range itu sendiri. Domain adalah himpunan semua nilai asal atau input pada suatu fungsi. Setiap elemen domain akan dipasangkan dengan elemen di kodomain. Kodomain adalah himpunan semua nilai kemungkinan hasil atau output yang mungkin dari fungsi, meskipun tidak semuanya dipakai oleh domain. Sedangkan range adalah himpunan nilai hasil nyata yang benar-benar muncul dari pemetaan domain ke kodomain. Nah, sekarang kita akan masuk ke syarat-syarat domain berdasarkan bentuk fungsinya. Yang pertama, untuk fungsi bentuk akar, fx sama dengan akar dari gx. Syaratnya adalah isian di dalam akar harus non-negatif atau lebih besar dari atau sama dengan 0. Dapat ditulis df sama dengan x sedemikian gx lebih besar sama dengan 0 x elemen real. Yang kedua, untuk fungsi bentuk rasional ataupun pecahan seperti fx sama dengan hx per gx. Syaratnya adalah penyebut tidak boleh 0. Dapat ditulis df sama dengan x sedemikian gx tidak boleh sama dengan 0 x elemen real. Yang ketiga, untuk fungsi bentuk rasional dengan penyebut akar seperti fx sama dengan hx per akar dari gx. Syaratnya adalah isian di dalam akar harus positif. Artinya lebih besar dari 0 karena ada akar di dalam penyebutnya. Bisa ditulis seperti df sama dengan x demikian gx lebih besar dari 0 x elemen real. Yang keempat, untuk fungsi bentuk akar rasional seperti fx sama dengan akar dari gx per hx atau fx sama dengan akar dari gx per akar dari hx. Syaratnya adalah yang pertama, hasil pembagian harus non-negatif seperti gx per hx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi hx tidak boleh sama dengan 0. Dapat ditulis seperti df sama dengan x sedemikian gx per hx lebih besar sama dengan 0, hx tidak boleh sama dengan 0, x elemen real. Sedangkan untuk syarat-syarat kodomain di setiap bentuk fungsi, syaratnya tetap satu. Bisa ditulis seperti kf sama dengan x sedemikian x elemen real. Selanjutnya ada syarat-syarat range. Yang pertama itu
Untuk fungsi bentuk akar dengan bentuk Y sama dengan akar GX, range-nya adalah semua bilangan non-negatif. Dapat ditulis sebagai RF sama dengan Y sedemikian Y lebih besar sama dengan 0, Y elemen real. Yang kedua itu bentuk rasional linear dapat ditulis dengan Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Range-nya adalah semua bilangan real kecuali rasio koefisien X A per C. Dapat ditulis juga RF sama dengan Y sedemikian Y tidak sama dengan A per C, Y elemen real. Dan untuk fungsi yang ketiga itu bentuk rasional umum dapat ditulis juga dengan Y sama dengan HX per GX. Jika derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebut dan bukan rasional linear, salah satu syarat umum yang tercatat adalah RF Y sedemikian Y tidak sama dengan 0, Y elemen real. Selanjutnya kita akan masuk ke materi operasi fungsi rasional. Operasi fungsi rasional dapat diketahui dengan dua fungsi yaitu fx dan gx. Operasi fungsi rasional di bagian penjumlahan. Di sini kita ada rumus f plus gx sama dengan fx plus gx. Contoh soalnya x2 min 4 ditambah x plus 2. Di sini kita turunin dulu semuanya. X2 plus x min 4 plus 2. Nah, dikarenakan x2 tambah x ini tidak bisa, karena x itu hanya bisa diubah oleh perkaliannya pembagian, jadi kita langsung turunin aja x2 plus x. Nah, sekarang min 4 plus 2. Contohnya gini, kita punya utang 4.000, baru dibayar 2.000, sisa 2.000 lagi kan. Nah, jadi tulis min 2-nya. Jadi jawabannya yaitu x2 plus x min 2. Kita lanjut yang di bagian pengurangan. F min gx sama dengan fx min gx. Contoh soalnya x2 min 4 dikurang x plus 2. Sebenarnya sama saja sih seperti yang penambahan sebelumnya. Kita rapikan dulu aja semua. Kalau mau kita tulis dulu biar tidak terlalu pusing. X2 min 4 min x min 2. Habis itu kita baru rapikan x2 min x min 4 min 2. Nah, dikarenakan seperti kata saya sebelumnya, kalau x itu hanya bisa diubah asalkan ada perkalian pembagian. Nah, jadi kita langsung turunin saja x2 min x. Nah, min 2 dikurang 2 sama dengan min 6. Jadi kita tulis min 6-nya di sini. Jadi jawabannya ialah x2 min x min 6. Yang selanjutnya ada operasi fungsi perkalian dengan rumus fx dikali gx. Cara penyelesaiannya dengan cara mengalihkan setiap suku pada fungsi pertama dengan setiap suku pada fungsi kedua. Yang selanjutnya pembagian fungsi dengan rumus fx per gx. Cara penyelesaiannya dengan cara fx difaktorkan lalu dibagi dengan gx. Karena hasil pemfaktoran dari fx memiliki kesamaan dengan gx, maka dapat dicoret. Jadi hasilnya akan seperti itu.